kesehatan. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Kak Rama dan Kak Riza. Ya, boleh. Gitu ya. Boleh. Oke. Mungkin Silakan, Mbak. memulai sesi diskusi kali ini, aku mau mulai dari hal dasar dulu kali ya. Mungkin aku mau nanya nih ke Kak Riza. Kak Riza, mungkin boleh dijelasin Kak, kira-kira genomik itu sebenarnya apa sih Kak definisinya gitu? Mungkin boleh Kak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rere ya. Yap. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sama Kak Siti juga, salam kenal. Mungkin kita ketemunya secara online ya. Jadi kalau kita bicara genomik ya, secara sederhana sebetulnya itu bisa dipahami dari mungkin saya analogikan ya. Kalau kita membangun rumah itu kan, atau membangun apartemen, hotel, itu kan butuh yang namanya blueprint. Jadi blueprint apa ya, warnanya biasanya, karena dulu warnanya biru kan, sekarang nggak hanya biru sih, ada hijau, merah juga, kadang-kadang hitam, tapi namanya tetap dia blueprint. Jadi rancang bangun dari sebuah struktur itu disebut sebagai blueprint. Kita sebagai organisme, kan manusia, hewan, gitu ya, tanaman, kemudian ada bakteri, virus, gitu ya. Itu rancang bangunnya juga ada. Jadi blueprint di dalam tubuh organisme itu kan disebutnya DNA, deoxyribonucleic acid, gitu ya. Sesuai dengan namanya genomik, gitu ya, genom. Genom itu berarti omics itu adalah ilmu yang mempelajari tentang si gen, gitu, GEN. Gen itu apa? Gen adalah, atau kalau kita bilang genom, itu adalah keseluruhan blueprint yang ada di dalam tubuh organisme. Jadi kalau misalnya mau bikin apartemen towernya ada 3 A, B, C, berarti kan ada blueprintnya harus jelas. Blueprint A, blueprint B, blueprint C. Kita sebagai manusia sama, kalau kita mau membangun tubuh seorang manusia, berarti kan blueprintnya jelas, ada tercatat di dalam DNA itu. Nah, genomik itu ilmu yang mempelajari seluruh blueprint yang ada di dalam organisme itu, apapun organismenya. Apa yang dimaksud dipelajari? Ya dipelajarinya misalnya kalau ilmunya kemudian berkembang kan, genomik itu berkaitan dengan genetik. Karena kan terus DNA ini kan diturunkan kalau kita organisme kawin gitu ya, antara satu spesies gitu ya, yang kompatibel kemudian dapat keturunan kan diturunkan. Jadi ilmunya namanya genetik. Genomik kemudian berkaitan juga dengan perilaku dari organisme. Kemudian namanya menjadi biologi perilaku. Atau kalau itu berkaitan dengan bagaimana persepsi makhluk hidup, kebetulan yang dipelajari banyaknya manusia kan, persepsi itu. Jadi namanya biopsikologi gitu ya, atau psikologi faal kan gitu. Jadi berkaitan. Jadi kalau pada dasarnya, kalau mau di bahasa paling mudahnya adalah bagaimana si blueprint itu menjadikan satu struktur organismenya, kedua perilaku organismenya, kemudian yang ketiga menjadikan antara struktur dan perilaku itu outcome-nya namanya apa ya, kita istilahnya itu ya sebenarnya behavior sih sama. Jadi mungkin kalau saya singkat perilaku sama struktur. Mungkin itu Kak Rere kalau mau bahasa sederhanakan. Oke, berarti tadi Kak Riza menganalogikan genomik itu adalah sebagai blueprint dari sebuah organisme gitu ya. Kita kan sebuah organisme manusia gitu, yang blueprint itu menuju kepada proses perilaku atau tadi yang lainnya juga gitu. Oke. Menarik sih Kak analoginya gitu. Mungkin setelah kita tahu apa itu genomik ya Kak Riza, kalau dari Kak Riza sendiri nih sebagai pengantar juga, kira-kira kenapa sih Kak genomik itu tuh penting banget untuk kita, terutama untuk masyarakat luas dan juga mungkin generasi muda nih gitu. Oke. Baik, kalau diambil dari sudut pandang keilmuan, sebetulnya genomik itu penting karena tadi, satu, kita bisa mempelajari terkait struktur itu bentuk fisik dari organisme. Yang kedua, mempelajari terkait dengan perilakunya. Saya bawa ke ranah kesehatan. Di bidang kesehatan, yang paling kita bisa kaitan langsung dengan genomik adalah kecenderungan terhadap munculnya penyakit keturunan misalnya. Nah, contoh banyak diperdebatkan ya, seperti diabetes, kemudian hipertensi, apakah itu turunan. Kemudian yang paling clear adalah penyakit-penyakit seperti buta warna, kemudian
penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya itu juga berkaitan dengan DNA itu. Jadi kenapa penting mempelajari itu? Ya masyarakat juga harus sekarang mengetahui apakah sebetulnya genomik ini kan ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam, ini kan tadi di bidang kesehatan, ini kalau di bidang perilaku yang paling dekat dengan kita sebagai masyarakat adalah kok bisa sih, misalkan di keluarga ya, anak saya misalnya perilakunya seperti ini, anak yang kedua perilakunya seperti itu, dia dapat dari mana kan? Oh ternyata kami berdua orang tuanya punya kecenderungan sifat ini, sifat itu. Jadi bagaimana ya mengetahui ilmu genomik secara permukaan saja untuk masyarakat umum itu sangat baik dan membantu mereka di dalam berbagai hal. Salah satu contohnya kalau paling jelas orang tua di parenting. Kalau di teman-teman mahasiswa bisa memahami, mereka bisa mendorong, sebenarnya saya ingin berkarir seperti apa kalau memang tertarik di bidang genomik. Apakah saya mau turun di bidang genetik atau kesehatan? Kemudian bagaimana sih sebetulnya cara membaca DNA dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali karena ilmu genomik ini adalah ilmu yang selalu berkembang. Ini sejak ditemukannya DNA kira-kira lebih dari 50 tahun yang lalu oleh Watson and Crick, juga oleh Rosamund Franklin gitu ya. Ini kita perlu untuk terus menggali potensi-potensi DNA itu. Jadi menurut saya penting sekali untuk masyarakat maupun mereka yang berkepentingan untuk juga tahu. Apalagi di masyarakat yang namanya dengar istilah genomik kan udah takut duluan Kak Rere. Karena di sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Jadi peneliti-peneliti DNA ini kan kayak dukun ini, mungkin Kak Siti nanti bisa cerita. Kayak dukun gitu nggak bisa dilihat loh, dilihatnya di laboratorium kan gitu, perlu alat-alat khusus. Tapi satu hal lagi itu bukan sesuatu yang menurut saya mengerikan gitu. Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Pada dasarnya kita semua punya blueprint itu tadi ya. Nah blueprint ini penting di sisi mana? Kalau kita memang orang tua tadi parenting penting di situ. Kalau kita mahasiswa atau kita pengen terjun ke dunia medis yang mengetahui penyakit dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya genomik ini berkaitan dengan banyak hal di kehidupan kita. Yang saya berikan hanya beberapa contoh saja. Gitu Kak Rere. Oh, menarik juga ya Kak. Kalau dari aku sendiri emang sebenarnya tahu sih kalau genomik pasti hubungannya dengan kesehatan gitu. Tapi baru dengar juga nih dari Kak Riza gitu, ternyata genomik juga mempengaruhi perilaku seseorang. Itu mungkin teman-teman juga ada yang penasaran gitu ya, kok bisa gitu Kak. Mungkin boleh dijelasin secara singkat contoh, terkait satu contoh aja Kak Rere. Iya boleh Kak. Salah satu sifat kita, sifat agresivitas ya, tanda kutip ya. Agresivitas itu mudahnya kita marah, mudahnya kita terpancing emosinya menjadi negatif, itu dipengaruhi oleh genomik. Salah satu gen yang ada di dalam blueprint DNA kita disebut dengan MAOA gitu ya, salah satu contoh. Jadi gen MAOA ini kan gen yang mengatur keseimbangan regulasi norepinefrin dan adrenalin. Jadi hormon, kan adrenalin itu hormon yang fight ya. Norepinefrin juga hormon yang fight. Jadi dia mengatur itu ketika kita marah kan naik gitu ya. Ketika kita naik ada faktor sisi genomik ini bernama gen MAOA ini yang ngatur untuk tidak terlalu emosi. Itu gen MAOA ini aktif saat dibutuhkan ya, bukan gen yang konstitutif gitu ya, nggak aktif terus. Aktif saat dibutuhkan dan dia aktif berdasarkan impuls persepsi yang kita punya. Jadi misalnya sepanjang hidupnya Kak Rere itu ada di lingkungan yang membuat Kak Rere itu accepted, kemudian emosinya bisa teratur, itu bisa gen MAOA-nya bekerja dengan sangat baik. Dia mengatur emosi kita lebih turun gitu ya. Tapi kalau Kak Rere tinggal di sebuah lingkungan yang toksik misalnya, kemudian sehari-hari ketemu dengan tempat-tempat toksik itu ya jadinya mudah terindus. Jadi itu satu gen MAOA ini diturunkan oleh ayah ibu dengan potensi kira-kira antara 40 hingga 60% ke keturunannya. Kenapa ada potensi itu? Karena faktor lainnya, sisi 40% lainnya itu diinduksi oleh lingkungan dan juga nurture. Kalau seorang anak melihat orang tuanya marah-marah gitu ya, setiap hari ya dia keindus juga, gennya udah ada di dalam secara genetik, kemudian secara perilaku dia meniru. Apalagi lingkungannya toksik, misalnya nih, kan beda gini kalau Kak Rere mau lihat cara orang Jakarta nyetir dengan cara orang Jogja atau Magelang nyetir, atau orang Solo nyetir kan beda banget.
Iya, iya. Yang orang Solo kalau udah kedatangan orang Jakarta ngomel nih kok ngambilnya kayak gitu kan gitu. Orang Jakarta lihat orang Solo nyetir di Jakarta kok lambat banget kan gitu. Karena lingkungan sangat berpengaruh gitu. Ini gambaran paling mudah. Kak. Jadi kalau mau ambil contoh gen pemarah itu diturunkan. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus mempelajari genomik untuk mengetahui potensi diri gitu ya. Oh saya punya potensi pemarah tapi kan tidak harus muncul sifatnya. Kan bisa saya atur begini. Itulah pentingnya gitu ya kalau mau diambil gambaran sederhananya di situ. Nanti kalau Kak Rere butuh contoh lain ada banyak Kak contoh-contoh genomik yang berkaitan dengan perilaku manusia. Gitu Kak. Oke, menarik sih Kak, berarti memang gen pemarah ini bisa diprediksi. Jadi benar tadi kata Kak Riza, dukun gitu ya genomik itu gitu ya. Dan tapi ada satu faktor juga yang tidak boleh lupa terkait lingkungan gitu, yang mana gen tersebut akan aktif ketika lingkungan itu mendukung gen tersebut aktif gitu ya kayak. Oke, ini menarik banget dari sisi kesehatan dan juga tadi terkait perilaku manusia gitu Kak. Tapi mungkin aku jadi makin penasaran sih Kak, kalau memang genomik ini berkaitan dan dekat gitu ya dengan kehidupan kita, kalau dilihat secara lebih luas gitu Kak, sebenarnya apa aja sih dampak dari perkembangan ilmu genomik terhadap mungkin bidang-bidang penting lainnya Kak, kayak misal pangan atau mungkin lingkungan gitu Kak. Oke, baik. Mungkin kalau di bidang pangan ya, di bidang pangan ini yang sedang ramai kalau genomik ini dulu, saya bilang dulu karena saya berkarir udah 20 tahun ya, jadi mungkin saya patahkan jadi dua. 10 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu, perdebatan kita adalah tentang GMO, ya, tanaman transgenik. Bagaimana, ini ada jagung yang olah sedemikian rupa, disuntikkan atau dimasukkan gen asing, sehingga dia lebih tinggi karotinnya. Tapi orang takut makan, karena kan ini gen asing. Tinggi karotinnya diambilnya dari mana? Ya dari hewan misalnya, bukan dari spesies yang sama, atau dari spesies tanaman yang berbeda. Yang kadar karotinnya tinggi sehingga si tanaman jagung ini bisa menghasilkan karotin tinggi. Dulu perdebatannya di situ, itulah genomik ya. Perkembangan ilmu kemudian berkembang sangat pesat gitu ya. Di satu sisi lain kita sekarang kalau dulu namanya transgenesis. Trans itu artinya gen yang disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tanaman itu berasal dari spesies lain gitu ya. Nah, sekarang kita ada di era CIS, namanya CIS. Kita ada di era TRIS. Makanya kalau di Jakarta namanya Transjakarta, itu menghubungkan antara Jakarta dan periferi kan, lintas kota kabupaten kan gitu. Nah, kita bilangnya CIS sekarang. Nah, CIS itu apa? CIS itu kayak kalau di ilmu kedokteran operasinya tidak lagi harus laparotomi, dibelah gitu ya, sesar gitu ya, nggak harus begitu, tapi laparoskopi, cuma kecil-kecil ininya dimasukkan pipa, kemudian gelembung balon di dalam, baru dokter bisa ngoperasi. Ini analoginya. Nah sekarang tuh metode CIS itu apa? Contoh seperti genome editing. Kalau di tanaman pangan, kalau genome editing di manusia sama di hewan itu regulasinya kompleks ya. Tapi kalau di tanaman itu mostly di Australia sudah ada yang dikomersialisasikan, di Amerika juga ada, di Eropa juga ada, seperti tomat, wortel gitu ya. Sama kalau pernah lihat di swalayan di Australia itu ada jamur yang nggak bisa jadi coklat. Jadi jamurnya putih, jamur besar itu loh, yang untuk dimakan, dikonsumsi, itu kan mudah sekali teroksidasi. Jadi dia jadi coklat gitu ya. Jadi itu bisa dipertahankan lebih lama. Jadi gen yang menyebabkan itu coklat itu dimatikan. Nah, kalau di tanaman, mostly sekarang itu perdebatannya masih ada, tapi tidak setinggi dulu. Dan itu bisa membantu di dalam proses pemuliaan tanaman. Jadi kalau kan kita sekarang bicaranya isu perubahan lingkungan ya, climate change. Akan ada momen mungkin di dalam kurun waktu 40-50 tahun ke depan dengan perkembangan perubahan cuaca ya. Sekarang aja katanya kemarau basah kan, kemarau kok basah gitu. Jadi ya udah hujan, nggak hujan. Jadi mempengaruhi bagaimana tanaman itu kan panen. Jadi bagaimana kita mendapatkan sumber daya pangan. Nah itu mungkin di 50 tahun ke depan kalau perubahan cuaca itu semakin ekstrim, kita akan membutuhkan tanaman-tanaman yang tahan ya, tumbuh di lokasi-lokasi yang most unlikely, seperti lahan marginal dan lain-lain. Jadi disitulah genomik itu penting banget. Bagaimana kita menghadapi perubahan lingkungan, perubahan cuaca gitu ya.
Kemudian dari aspek lingkungan apa? Dari aspek lingkungan misalnya, saya pernah melihat di mana ya, di Swiss atau di Eropa itu yang mengembangkan bakteri yang bisa memakan sampah-sampah yang ada di sungai. Jadi bakterinya disebarkan di sungai. Ini bakteri yang engineered ya. Jadi dia di DNA-nya diubah sehingga dia bisa mengkonsumsi di sampah-sampah itu tadi. Sama seperti kita mungkin di era-era tahun 90-an kita menciptakan ya, ilmuwan menciptakan bakteri Escherichia coli yang bisa menghasilkan insulin ya kan. Itu kan menyelamatkan banyak nyawa di dunia. Iya. Terutama di bidang kesehatan, terutama untuk mereka yang punya penyakit diabetes. Kemudian insulinnya diproduksi dari mana? Ya dari bakteri, karena lebih cepat gitu ya. Ditumbuhkan di laboratorium, diekstrak, kita dapat insulin. Jadi si bakteri dimasukkan gen manusia kan, gen manusia yang untuk menghasilkan insulin. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana genomik itu sangat luas sebetulnya. Dan di peri kehidupan manusia kita bisa banyak sekali membantu, di pangan bisa membantu bagaimana mengembangkan tanaman-tanaman baru yang lebih adapted dengan lingkungan. Tentu saja semua ini, genomik ini kan harus memperhatikan kode etik juga, terutama di manusia dan hewan ya. Kalau di tanaman debatnya bisa lebih kepada sisi keamanan ya, ketimbang kita menghasilkan spesies abomination. Karena kalau tanaman di laboratorium salah gitu ya, atau kita dalam ngedit itu kurang pas, ya bisa dimusnahkan. Tapi kan kalau manusia dan hewan kan tidak mungkin, secara kode etik itu tidak. Jadi pertimbangannya jauh lebih panjang lah gitu kalau kita bekerja genome editing misalnya di manusia maupun hewan. Mungkin itu Kak. Oke, wah menarik banget nih. Berarti tadi dari kesehatan, dari bidang pangan berarti lebih ke kita membantu, bukan membentuk sih, lebih memprediksi menggunakan genetik, genomik gitu ya, tanaman-tanaman yang lebih adaptif juga, yang mana ketika tanaman itu lebih adaptif dan mungkin protein dan vitamin-vitamin yang didapat dikandung dari tanaman itu bisa kita pilih-pilih gitu ya Kak untuk bahan pangan gitu. Terus kalau di lingkungan tadi kita bahwa ada loh tanaman atau bakteri gitu ya yang digunakan di utak-atik gitu genomiknya dan akan bermanfaat untuk membantu pencemaran lingkungan gitu. Oke, terima kasih Kak Riza, sangat menarik gitu. Nah sekarang mungkin aku mau beralih ke Kak Rahma. Mungkin Kak Rahma juga sudah banyak pengalamannya gitu di genomik, dan tadi mendengar cerita Kak Riza mungkin juga udah nggak sabar gitu mau ikut sharing gitu ya Kak Rahma ya. Jadi mungkin aku mau tahu juga nih dari perspektif Kak Rahma gitu sebagai kepala laboratorium di Regin DNA, yang mana kita tahu merupakan salah satu perusahaan bioteknologi terdepan di Indonesia di bidang genomik gitu ya. Kalau dari Kak Rahma sendiri, kira-kira gimana sih Kak pandangan Kak Rahma tentang peran genomik di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membantu kita mengenal diri sendiri? Ya, selamat sore Kak Reza, salam kenal, dan juga Kak Rere. Perkenalkan, saya Rahma. Saya adalah Head of Lab di Regin Genomics, salah satu laboratorium genomik yang ada di Jakarta. Jadi menarik, sebetulnya tadi mungkin saya melanjutkan dari pembahasannya Kak Riza ya, karena sudah dijelaskan juga terkait genomik secara sangat bagus sekali menggunakan analogi dan sebagainya. Jadi kalau saya dari perspektif researcher yang ada di industri, bahwa genomik itu kita gunakan untuk ada istilah namanya precision health, jadi kesehatan presisi. Nah, precision health itu di mana kita bisa mengetahui profil diri kita sendiri itu dari DNA kita. Jadi ibaratnya adalah ibaratnya kalau DNA genomik itu kan seperti buku resep ya, kalau saya kemarin saya analogikan itu seperti buku resep. Kemudian kalau kita buka bukunya itu kita akan menemukan banyak resep kan, misalnya kumpulan resep masakan Nusantara itu nanti akan ada resep rendang, kemudian resep apalagi sambal goreng. Nah, resep-resep itu adalah DNA yang ada dalam tubuh kita. Jadi dengan kita mengetahui genomik kita, dengan kita bisa membuka isi genomik kita tuh bisa mengetahui sebenarnya resep kita tuh apa sih gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan resep itu? Resep itu seperti yang saya katakan tadi, precision, salah satunya adalah precision health, yaitu kita bisa mengetahui salah satunya terkait profil kesehatan kita yang sudah di-mention juga oleh Kak Riza. Nah, seperti misalnya resiko terkait
penyakit-penyakit kronis seperti kanker, kemudian penyakit-penyakit metabolisme seperti gagal jantung, diabetes tipe 1, 2. Kemudian kalau misalnya kita ternyata dari hasil DNA kita punya predisposisi tinggi terhadap kanker, lalu kita juga bisa tahu kira-kira obat yang cocok tuh apa sih gitu. Jadi dengan kita bisa tahu dengan kita itu bisa tahu apa kata DNA kita, sebenarnya kita bisa mengenal diri kita lebih dalam sampai ke detail. Kalau misalnya kita sakit tuh obatnya apa gitu. Jadi ada solusi juga dari tubuh kita sendiri. Jadi kan nggak mungkin lagi ada trial and error, misalnya kalau kenapa ya kok dia pakai obat itu cocok tapi aku enggak gitu. Itu salah satu peran dari genomik gitu, precision medicine, salah satu subset dari precision health. Itu kalau dari perspektif saya sebagai genomic scientist yang ada di industri gitu. Oke, wah menarik banget ya. Genomik itu mungkin tadi di-mention juga merupakan ilmu yang kalau misalkan orang denger tuh kayak takut duluan gitu, tapi di live ini tadi Kak Riza memberikan analogi terkait sebagai bangunan gitu ya, ibarat bangunan, tapi kalau Kak Rahma tadi mengibaratkannya sebagai buku resep gitu ya Kak, tadi sangat menarik gitu. Berarti mungkin aku mau nyari tahu lagi terkait precision health itu Kak. Berarti contoh nyatanya tuh kira-kira precision health itu informasi apa aja sih Kak yang bisa kita tahu hasil deteksi DNA itu? Sebenarnya semua hal itu bisa kita lihat dari DNA kita. Cuma tadi beberapa udah saya mention seperti resiko kita mengalami kanker lambung, misalnya resiko kita mengalami diabetes. Namun ada hal-hal lain juga yang bisa kita baca dari DNA kita, nggak selalu yang serem-serem sebenarnya ya. Hal-hal yang menarik seperti ekstraversi. Jadi apakah kita cenderung extrovert, introvert, itu juga sebetulnya ada faktor genetiknya, ada faktor genetik yang mempengaruhi. Terus kemudian aspek-aspek seperti kesehatan mental yang sekarang teman-teman lagi kita sangat aware sekali dengan pentingnya kesehatan mental, itu juga bisa kita baca dari genetik kita, seperti kecenderungan mengalami depresi, kemudian OCD, kemudian kemudian autisme dan berbagai macam penyakit lainnya juga. Berarti nggak hanya penyakit seperti yang tadi Kak Rahma sebutan seperti kanker, diabetes, ternyata personality juga bisa dideteksi. Iya. Berarti betul. Penasaran sih Kak. Berarti kalau misalkan nih sudah terdeteksi gitu penyakit-penyakit di dalam tubuh seseorang, kira-kira itu akurat nggak ya Kak? Maksudnya apakah hasil analisis DNA atau genomik yang tadi Kak Rahma ceritakan itu berarti pasti akan terjadi gitu Kak di masa depan? Ya, itu banyak sekali pertanyaan. Itu adalah pertanyaan umum yang selalu disampaikan oleh customer kepada kami ya. Jadi banyak sekali customer, terutama biasanya sih dari orang tua yang ingin mengetes anaknya yang mau masuk sekolah. Jadi mereka memang, kita ada profil terkait talent and gift, bakat gitu. Ada beberapa report juga terkait talent and gift, dan mereka itu sering bertanya terkait akurasi, kemudian apakah ini pasti seperti itu sering kita dapatkan. Jadi selalu kita jelaskan bahwa DNA itu adalah blueprint, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Riza. Namun perlu diingat bahwa ada faktor lain yang tadi juga sudah dimention sama Kak Riza, yang itu tuh juga sangat-sangat berpengaruh untuk DNA kita, yaitu faktor lingkungan. Jadi kalau bisa saya ibaratkan lagi, genomik atau DNA kita itu ibaratnya seperti saklar. Jadi dia tuh sebenarnya bisa on off. Nah, jadi misalnya gen yang terkait penyakit kanker, nah kalau bisa pengennya off kan, nggak pengen on dong. Nah kalau memang misalnya dari profil DNA kita sudah bilang bahwa kamu ada kecenderungan gen kamu terkait kanker nih, on nih. Nah gimana caranya supaya dia tuh off, supaya dia tuh nggak muncul di nantinya ya. Kita penuhi faktor-faktor yang supaya si gen itu off, supaya dia nggak on. Bagaimana caranya? Dengan menjaga kesehatan seperti tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan faktor-faktor lingkungan yang bisa memicu kemunculan kanker itu sendiri. Sama seperti misalnya kecenderungan terkait kreativitas. Ternyata saya punya
berdasarkan profil DNA saya punya kecenderungan untuk kreativitas yang tinggi. Apakah sudah pasti? Belum tentu. Itu tadi Hmm. tergantung dia on off-nya. Nah, kalau gen terkait kreativitas kan pasti kita maunya on kan. Siapa sih yang nggak mau kreatif kan? Nah, gimana supaya kita tuh mau on, supaya si saklar kreativitas itu on, ya kita penuhi syarat-syarat supaya si gen itu bisa on. Seperti ya kita masuk ke dalam komunitas yang bisa memicu kita berpikir lebih luas, kita bergabung dalam komunitas yang heterogen, kemudian open mind, itu adalah faktor-faktor lingkungan yang bisa memicu untuk munculnya kreativitas itu tadi. Jadi hasil DNA itu bukan takdir. Jadi itu bukan takdir. Itu bukan takdir. Kita sebagai manusia, kita dengan akal, kita masih punya, kalau tadi Kak Riza bilang 40-60%, berarti artinya kita masih punya kendali juga 40-60% dari kendali kita untuk memegang kendali lingkungan-lingkungan apa aja yang kita izinkan untuk masuk ke kita gitu. Ya, berarti dari penjelasan Kak Rama, aku jadi belajar, mungkin teman-teman juga jadi belajar nih, bahwa penting untuk menempatkan diri kita di lingkungan yang baik dan mendukung gen-gen baik berkembang. Jadi on gitu ya Kak, kalau tadi ibarat analoginya sebagai saklar gitu ya Kak. Menarik banget Kak. Jadi tahu juga gitu. Mungkin aku mau tanya terkait ini sih Kak, teknologinya Kak. Jadi menurut aku genomik itu canggih banget karena tadi Kakak Rahma udah jelasin gitu ya, tahu personality, tahu kemungkinan penyakit yang mungkin bisa nyala di suatu saat nanti, walaupun belum tentu juga berdasarkan lingkungan juga gitu ya Kak. Tapi mau tahu sih Kak, kira-kira metode atau teknologi di laboratoriumnya itu apa sih Kak, metodenya gitu namanya, mungkin ada nama khususnya gitu. Ya. Kalau secara metode mungkin, kalau biasanya saya nyebutnya sih genotyping ya, Mak. Kalau mau ditanya lebih spesifiknya lagi, mungkin simpelnya adalah ya dengan kita ambil DNA si seseorang, kemudian kita deteksi gen-gen apa saja yang ada di, misalnya kayak di tempat di lab kami itu ada misalnya ada 10 karakter misalnya kayak depresi, kanker. Nah, kita cek gen-gen yang terkait dengan 10 karakter ini di si pasien ini gitu. Jadi sebenarnya sesimpel dengan mendeteksi gen-gen pada si orang ini gitu. Cuma karena teknologi semakin berkembang, jadi kemampuan kita untuk mendeteksi adanya gen dan atau kita ibaratkan variasi atau mutasi itu bisa jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Jadi kalau dulu biasanya kita pakai PCR ya, pasti familiar mudah-mudahan ya dengan PCR. Sejak COVID kemarin kita bisa mendeteksi gen beberapa puluh, namun dengan adanya teknologi yang semakin maju, kita bisa menggunakan alat lain seperti misalnya microarray, kita bisa mendeteksi dari mulai 500.000 variasi atau mutasi sampai 5 juta mutasi, atau misalnya dengan hal yang lebih canggih lagi kita bisa menggunakan alat sequencing, yaitu jadi sequencing itu basically sebenarnya seperti alat yang digunakan untuk mendeteksi semua urutan DNA, jadi dari start point sampai end point. Kalau bedanya kalau dengan PCR yang umum kita ketahui, kalau PCR itu dia hanya mendeteksi pada beberapa titik saja. Jadi kita tentukan dulu titik mana yang mau dideteksi. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh PCR. Kalau microarray tadi itu dia bisa mendeteksi lebih banyak seperti 500.000. Jadi kita tentukan dulu 500.000-nya itu apa, titiknya tuh di mana aja. Nah, nanti si alat itu akan mendeteksi di 500.000 titik di DNA itu. Gitu sih kurang lebih, dari mulai metode yang secara kuantitasnya paling sedikit sampai yang paling banyak. Berarti lebih detail di metode yang microarray tadi ya. Kalau secara sebenarnya tergantung mau aplikasinya untuk seperti apa. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang pengen misalnya lagi studi di kampus, biasanya kalau di kampus itu kebanyakan pakai PCR, karena dulu ketika saya ambil tesis juga kita pakai PCR, masih levelnya masih pakai PCR gitu. Terus kemudian ketika masuk di industri itu baru kemudian kita pakai skalanya yang lebih besar seperti pakai microarray dan pakai sequencing. Namun untuk sequencing sendiri itu biasanya lebih banyak kita pakai untuk risetnya. Kalau yang untuk microarray itu biasanya kita pakai untuk
yang kita untuk customer base. Jadi misalnya ada service untuk customer itu baru biasanya kita pakai micro array. Jadi sebenarnya Mhm. tergantung dari tujuannya ya gitu. Oke, berarti memang genomik ini juga sangat amat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang ada sekarang gitu ya, Kak. Ya. Mungkin apa ya? Karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu aku mau coba tanya balik lagi ke Kak Riza sih. Karena tadi nyambung dari Kak Rahma bahwa genomik sangat dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju gitu ya. Tapi kalau dari Kak Riza sendiri sebagai sosok ahli biomolekuler juga ya Kak genomik di Indonesia, kira-kira tantangan apa aja sih Kak yang sedang dihadapi dalam perkembangan sains dan genomik di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Begitu Kak Rere nanya ada petir itu. Berarti genomic there gitu kan memang. Jadi terima kasih Horor lah. sekali ya. Tadi penjelasannya bagus banget precision medicine karena mungkin karena pelaku ya. Jadi kalau precision medicine itu sebetulnya kalau mau disebutkan apa saja sih challenge-nya banyak genomik itu di Indonesia ya. Tapi sekarang di era saat ini menurut saya ya, sebagai yang pelaku lah sehari-hari, keterbatasan alat itu sekarang sudah sebetulnya bukan lagi alasan gitu. Semakin banyak, jadi gini, alat-alat genomik itu kalau Kak Rere dan mungkin kawan-kawan lain yang menyimak tahu, alatnya itu mahal gitu ya. Mungkin seharga 2 kali mobil BMW yang listrik gitu kan, yang mahal bisa miliaran ya, miliaran. Kenapa demikian? Ya karena teknologinya sangat sangat bagus dan super presisi untuk menciptakan alat itu kan butuh hasil riset juga yang dalam. Jadi sekarang mungkin dulu kan dialognya di Indonesia adalah bagaimana caranya kita punya alat. Tapi sekarang kan bagaimana caranya dengan alat yang cuma jumlahnya 1-2 itu bisa bermanfaat banyak. Itu yang mungkin kunci. Jadi kerjasama antara lembaga riset adalah challenge-nya kalau menurut saya dalam pengembangan riset ya di dunia riset. Di dunia komersil, DNA sekarang banyak digunakan untuk tes-tes ya, baik dari tes yang tadi seperti disampaikan gitu, tes terkait kepribadian, terkait potensi genetik, itu banyak sekali dilakukan sebagai gambaran awal. Jadi kalau challenge-nya di dunia komersil ini adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil dari tes DNA itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna untuk masyarakat gitu ya, dengan bahasa yang relatif mudah. Memang kita tidak mungkin menerjemahkan bahasa DNA itu menjadi bahasa yang kemudian sederhana banget, itu nggak mungkin, tapi bahasa-bahasa saintifiknya tetap harus bisa dipahami. Jadi kalau menurut saya challenge-nya ada dua. Kalau dari sisi perkembangan riset tentu saja bagaimana kerjasama antara lembaga riset, bagaimana perhatian pemerintah terhadap riset genomik ini yang dikatakan riset mahal, memang mahal risetnya. Tapi kalau itu tadi diarahkan kepada hal-hal yang sangat penting seperti precision medicine itu penting banget. Karena zaman sekarang kita dihadapkan lewat permasalahan, satu contoh aja saya ambil bagaimana pengembangan vaksin penyakit-penyakit endemiknya Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua bagaimana kita menghadapi fenomena resistensi antibiotik, itu kan butuh genomik. Itu sebabnya precision medicine penting. Kak Rere dengan saya obatnya bisa jadi beda, benar sakitnya relatif sama. Karena tubuh kita merespon obat itu berbeda. Nah itu yang dulu namanya obat dikasih, ya pokoknya dosisnya sekian. Nah sekarang mungkin Regen juga melakukan riset itu yang sangat mendalam, bagaimana memperhatikan itu. Jadi kalau di dunia risetnya, saat ini tergantung bagaimana regulasi pemerintah berharap untuk mendorong riset genomik ini, satu. Kedua, kerjasama antara lembaga riset, baik sesama lembaga riset pemerintah maupun dengan swasta juga. Karena kerjasama dengan pemerintah swasta kan bisa terjadi penggunaan alat dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa ke arah sana. Yang kedua, kalau di masyarakat yang dibutuhkan sebenarnya komunikasi sainsnya. Bagaimana masyarakat itu bisa paham apa itu DNA, fungsinya apa, jadi nggak perlu takut. Ini begini begitu. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan DNA ini kan bisa dikelola dengan sangat baik dengan komunikasi sains yang baik. Jadi kalau menurut saya selama mungkin berkarir di dunia genomik ini, challenge-nya ada di dua hal itu. Dimana boleh diakui kalau sekarang ya dibanding 20 tahun yang lalu tentu saja lebih maju sekarang. Seperti tadi Kak Rahma tadi katakan, kalau dulu
mungkin PCR aja, atau sekarang pun masih beberapa di mahasiswa saya juga ngerjakannya PCR. Dulu mau PCR real time aja atau biasa aja juga sulit gitu. Dulu pakainya kita masih pakai library. Ini kalau ada yang paham nih, si DNA library harus bikin dulu, di cloning dulu ke bakteri, lama gitu. Sekarang nggak perlu pakai real time PCR, droplet digital PCR, mudah banget gitu ya. Nah, ini perkembangan-perkembangan ini yang penting ini di alat-alat, tapi terlepas dari itu sebetulnya bagaimana regulasi dan mindset kita bersama-sama, baik ilmuwan, kemudian policy maker, kemudian private sector gitu yang bergerak di bidang genomik ini memahami Indonesia itu sebenarnya butuhnya apa sih. Kalau sekarang Indonesia menurut saya butuhnya di era kesehatan itu ya precision medicine-nya, kemudian bagaimana kita mengatasi penyakit-penyakit endemiknya Indonesia itu ya, yang berbeda dengan yang terjadi misalkan di Amerika Serikat misalnya. Di risetnya ke arah sana aja. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan pengetahuan ini ke level publik yang mungkin tidak belajar genomik secara khusus, karena ternyata berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Bagaimana, saya nggak boleh sembarangan konsumsi antibiotik karena DNA saya begini. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi satu informasi menurut saya yang sangat penting bagi masyarakat supaya pokoknya lebih awareness-nya tuh lebih ditingkatkan lagi terkait kesadaran diri lewat genomik. Itu kira-kira Kak Rere. Baik. Iya Kak, setuju sih Kak. Mungkin mengingat memang tantangannya cukup banyak, tapi kalau diingat terkait manfaat genomik di masa depan gitu ya Kak, tadi sudah cerita juga manfaat genomik gitu Kak. Sebenarnya walaupun tantangannya cukup kompleks, tadi yang udah dijelasin sama Kak Riza, hal itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya potensi kita tuh besar banget kalau tantangan itu bisa diatasi bersama-sama gitu ya kayak mungkin kalau misalkan aku mau nanya nih lebih lanjut terkait harapan Kak Riza dan Kak Rahma gitu ya untuk generasi Indonesia khususnya yang tertarik, atau tadi Kak Riza cerita ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengikuti atau menjalani studi gitu ya, meniti karir di bidang sains dan genomik, mungkin apa nih Kak harapannya? Mungkin boleh dari Kak Riza dulu. Oke. Baik, kalau harapan saya lebih banyak lagi generasi muda itu melek terkait genomik itu ya. Memang kita kayak dukun sih ya. Kita kayak dukun sih. Itu kayak yang di laboratorium gitu, kita kayak bermain pipet, menyiapkan sampel dan lain sebagainya, kan kita bermain seperti dukun, kita nggak bisa melihat. Tapi genomik itu sangat menyenangkan gitu ya. Jadi pesan saya untuk generasi muda yang mungkin nonton ini, jangan takut untuk masuk ke era genomik ini, karena memang eranya di sini. Jadi gini, selain mungkin dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, salah satu pekerjaan yang paling tinggi itu kan di bidang AI, kemudian di bidang storytelling kan. Dulu nggak ada storytelling, nggak penting ya dulu. Sekarang muncul storytelling dimanapun gitu berada. Nah, ada satu lagi kalau menurut saya di bidang-bidang dunia persimpangan antara biologi, genomik ya, kita bidangnya sebutnya genomik aja, itu sangat penting juga karena ternyata kalau dari Regen tadi kan menyampaikannya di sisi kesehatan, di saya melihat lebih global, bagaimana perilaku kita, kemudian kalau dikaitkan dengan orang tua ternyata parenting nyambung juga, jadi nggak asal sembarangan pokoknya saya harus nyari istri yang IQ-nya 300 misalnya, supaya anak saya pinter. Lahirnya ternyata nggak pinter, gimana kan gitu. Oh ternyata secara genetik nggak begitu gitu. Dia hanya 50% aja, sisanya kita harus ngajarin anak itu kan gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang mungkin menurut saya sangat menarik juga untuk teman-teman yang masih muda untuk terjun di era genomik, karena manfaatnya banyak. Selain mengetahui keterbatasan dan kelebihan diri, kalau kita mau melihat tadi, ternyata DNA saya, jadi kita berpikirnya mindsetnya jadi lebih luas. Tidak melulu ayah saya A, saya pasti A gitu. Ayah saya A, kalau saya tidak suka dengan sifat ini atau saya harus berkembang, saya harus jadi C. Caranya gimana ya tadi disampaikan juga di lingkungan yang berbeda dan lain sebagainya. Satu, pengembangan diri genomik itu. Kedua, mengetahui fungsinya lebih kepada banyak nolongin orang misalnya. Pengobatan yang lebih presisi, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang, dia agak pemarah, jadi saya begini, jadi perilaku pribadi kita juga berpengaruh kepada orang lain, itu juga dari sisi genomik. Di sisi lain juga kalau kita mau melihat
harapan saya ke depan adalah perkembangan riset genomik ini mungkin di era setelah kami ini yang generasi sebelumnya, mungkin di generasi Z sama Alpha, banyak sekali kami menaruh harapan bahwasannya kalian-kalian inilah nanti yang bisa mengkombinasikan antara kecepatan riset AI gitu ya dengan genomik ini. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan keduanya. Misalnya kalau saya sama Kak Rahma ya, Rahma dari Regen kan risetnya itu kan lebih, kita mungkin generasi tanda kutip gitu ya, agak-agak lama kita risetnya, mungkin sampelnya 100, 200, paling gede 50.000. Nanti kalian mungkin bisa 100.000, 1 juta sampel dengan AI, machine learning gitu ya. Di perkembangan-perkembangan itu yang mungkin saya bisa mengatakan itu tidak menutup kemungkinan. Sukailah genomik, sukailah juga bidang yang lain seperti AI, kombinasikan keduanya dan mungkin di masa akan datang kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk kita sebagai umat manusia lah gitu. Itu Kak Rere. Baik, ya terima kasih Kak Riza atas penjelasannya gitu. Mungkin salah satu dari Kak Riza juga merupakan ini juga salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ya mau meniti karir di bidang apa, dan salah satu rekomendasi dari Kak Riza mungkin bisa ke genomik ini gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Rama mungkin ada harapan tambahan dari Kak Rama. Ya, terima kasih. Menyambung dari Kak Riza juga, jadi saya sebagai salah satu pelaku di industri genomik, sebenarnya karir di bidang genomik itu masih sangat luas sekali dan kita masih banyak sekali gap-gap yang harus diisi sebenarnya ya, karena kan kalau di Indonesia kan genomik masih cukup baru, beda kalau di luar negeri ya, yang sudah cukup established sudah sejak lama. Kalau di Indonesia memang masih baru gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya boleh bilang, kalau ditanya seberapa penting sih kita belajar genomik, saya akan bilang belajar genomik itu wajib. Karena kenapa? Karena belajar genomik itu adalah kita belajar tentang diri kita sendiri sebagai manusia dan juga belajar tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa sih kita tuh perlu belajar diri sendiri ya? Supaya kita bisa mengenal diri kita lebih dalam. Tujuannya adalah supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi by the end of the day itu belajar genomik itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri di masa depan. Jadi supaya kita bisa mengenali diri kita lebih jauh. Jadi supaya kita bisa lebih sehat kita lebih panjang, kita bahagia lebih panjang, dan kita juga hati-hati ketika kita akan menjalani hidup. Sebenarnya tujuan luasnya kita dari belajar genomik seperti itu. Jadi kalau kayak misalnya dulu ketika saya masih sekolah, ngapain sih harus belajar matematika? Kan nggak dipakai juga ya, sama seperti sekarang ini, kenapa saya harus belajar genomik gitu. Ketika sekarang kita makin dewasa, kita tahu matematika itu ternyata nggak cuma sekedar ngitung, tapi juga dia dipakai di arsitek, di teknik, bahkan di biologi kita juga pakai. Sama seperti genomik, genomik adalah ilmu yang sebenarnya itu bisa kemana-mana. Kalau misalnya teman-teman punya passion di bidang IT, bisa masuk di ketika biologi bertemu dengan IT akan jadilah bioinformatik, dan kita masih sangat butuh banyak sekali ahli bioinformatik. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya ada ketemu juga dengan salah satu dari Kemenkes juga, program BGSI. Salah satu challenge terbesar mereka adalah bagaimana caranya untuk mengolah data DNA yang sangat besar itu untuk membuat suatu kesimpulan yang bisa kita pakai dalam kehidupan nyata. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang saat ini itu sangat masih belum terpecahkan gitu. Bahkan kami di Region pun itu juga tantangan kita juga masih seperti itu. Jadi buat adik-adik yang punya interest untuk berkarir di bidang genomik, mungkin kakak juga bisa suggest salah satunya adalah bidang bioinformatik, karena masih sangat dibutuhkan. Betul Kak Rahma. Relate ya Kak, relate ya Kak Riza ya. Bioinformatician itu makin langka di Indonesia. Betul. Jadi kita kan 283 juta penduduk, bioinformatisinya 0,0001% dari total penduduk. Jadi kira-kira mungkin paling banyak expert ya. Kalau expert mungkin di PhD, postdoc gitu hanya ada sekitar 200-an orang. Nah, itu kurang. Itu kurang untuk seluruh Indonesia, itu kurang. Iya. Sangat relate Kak Riza. Dan kalau misalnya teman-teman yang aku nggak suka teknologi Kak, aku pengennya di lab aja sih, healing di lab, bisa juga kalian misalnya jadi wet lab atau yang lab based researcher di lab, karena
to be honest ya, di Indonesia riset genomik itu masih sangat sedikit sekali, dan saya juga sebagai pelaku industri, ketika kita kan pengennya mencari jurnal publikasi itu yang populasi Indonesia ya, karena kan ternyata genomik Indonesia dengan Amerika itu ternyata beda gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau membuat apa namanya, service base untuk precision medicine, tapi kita pakai populasi luar, ya hasilnya akan berbeda gitu. Beda Jadi ya. kalau buat teman-teman yang misalnya pengennya di lab aja, itu bisa juga berkarir di bidang genomik dengan cara seperti itu. Itu sih di saya. Oke. Berarti dari Kak Riza dan Kak Rama memang semangat sekali gitu ya untuk mengajak si muda gitu. Iya. Ayo coba dulu nih kenalan sama genomik, dan siapa tahu jadi salah satu pilihan karir juga ke depannya gitu ya. Oh, Nah, mungkin sekalian mau kenalan nih Kak sama Olimpiade Genomik Indonesia gitu. Jadi Olimpiade Genomik Indonesia ini merupakan olimpiade pertama genomik di Indonesia, yang mana memang tujuannya tadi dari harapan dari Kak Rama, harapan dari Kak Riza untuk mengajak anak-anak generasi muda yang mungkin sudah tahu atau masih penasaran nih sama genomik, belajar gitu ya terkait genomik, dan berkompetisi gitu. Jadi nggak hanya belajar tapi juga mengasah nih keterampilan dan pengetahuan terhadap genomik gitu. Mungkin sebagai penutup ya, semoga harapannya tadi yang Kakak Rahma dan Kak Riza harapan bisa terwujud. Tapi dan Kak Riza, ada nggak sih pesan atau ajakan khusus buat mereka yang ingin ikut serta dan menjelajahi dunia genomik nih, khususnya lewat Olimpiade Genomik Indonesia? siapa? Boleh mungkin Kak Riza dulu, Bu. Oh ya, kalau dari saya sebenarnya sangat surprise ya, jujur aja ya. Ini nggak ada skripnya ya, sangat surprise ketika dikasih tahu Kak Rere dan teman-teman di Olimpiade Genomik gitu. Lu ada Olimpiade Genomik, seumur-umur saya hidup ya sebagai seorang profesional di bidang genomik itu nggak pernah ada. Kalau saya ngomong kayak gitu tuh dulu ketika ngedukasi ya masih sekarang ya, ngedukasi di sosmed pun bingung ilmu apa itu Kak kan gitu. Menjelaskannya sulit gitu ya, karena apa ya, mempelajari DNA lah pokoknya kan gitu. Jadi sekarang dengan adanya Olimpiade Genomik, saya sangat merekomendasikan untuk kawan-kawan yang tertarik di bidang itu untuk ikut. Jadi genomik itu kan luas ya, yang senang dengan bidang pangan nanti ya di bidang pangan, yang senang dengan kesehatan, yang senang dengan biopsikologi berkaitan dengan perilaku manusia bisa, perilaku hewan bisa gitu ya, atau tanaman sekalipun bisa juga. Perilaku tanaman kan ada juga, bagaimana mereka berkomunikasi antara satu sama lain itu. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikut ya Olimpiade Genomik. Yang kedua, Olimpiade Genomik ini kan salah satu dari lingkungan yang sedang diciptakan di Indonesia ya, kita benar-benar mengenal genomik, apa sih itu genomik dan lain sebagainya. Tentu saja dari teman-teman baik dari pemerintah maupun dari akademisi seperti saya atau Kak Rahma dari sisi private sector, kita semua kan bareng-bareng gitu ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat, oh kalau di akademisi itu risetnya begini, oh arahnya ke sana, kalau di private sector seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan meniti karir di dunia genomik itu bukan sesuatu yang tabu sekarang ya, bukan sesuatu yang kompleks gitu. Kalau orang udah suka dengan bidangnya, kita kan pasti akan menemukan cara ya. Jadi menurut saya silakan untuk generasi yang muda-muda ini, saya sangat berharap, soalnya di era saya dulu ketika mungkin saya awal-awal meniti karir sangat jarang banget yang mau mengambil biologi molekuler. Karena dulu kalau di kuliah saya di biologi UGM itu ngambil biologi molekuler itu nilainya tuh maksimal kalau nggak BC kan gitu. Jadi dosennya kan killer gitu. Bu Prof ini kalau dengar saya ngomel nanti. Tapi pada dasarnya ilmunya memang dulu itu tidak familiar gitu loh. Sekarang sudah sangat-sangat familiar. Mau berkunjung ke lab regen bisa, berkunjung nanti saya ajak kemana lah, ke institusi pemerintah yang berkaitan riset itu ada, bisa. Sekarang gampang sekali aksesnya gitu loh. Jadi menurut saya silahkan yang karena ini masalah minat ya. Masalah minat dan masalah pilihan gitu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu cara yang paling baik. Dan saya sangat berharap Olimpiade Sainsnya sukses gitu ya, semoga melahirkan individu-individu baru yang keen atau suka dengan genomik, karena sangat senang sekali kalau saya bisa ketemu dengan banyak orang yang ngomongin DNA gitu. Itu kira-kira Kak Rere. Oke, sangat direkomendasikan Kak Riza untuk bergabung Olimpiade Genomik Indonesia ya Kak ya.
Oke, boleh mungkin dari Kak Rama, Kak ada harapan untuk mungkin calon peserta ada yang menonton nih Kak. Iya, dari saya sebenarnya sangat terhormat sekali waktu diberitahu kita akan mengadakan Olimpiade Genomik Indonesia, Olimpiade Genomik pertama di Indonesia, dan saya juga sangat antusias juga, senang juga bisa bergabung menjadi salah satu timnya gitu. Dan itu jadi kayak flashback saya. Sebenarnya jujur itu jadi flashback saya ketika saya kuliah di India. Jadi kan ketika saya kuliah di India itu jurusan-jurusan yang berkaitan dengan biologi molekuler itu seperti sudah umum gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ketika saya melanjutkan S2, ternyata saya sama Kak satu alma mater di biologi UGM. Ketika saya melanjutkan di biologi UGM itu ternyata jurusannya itu masih yang umum gitu. Kalau kita mau belajar biologi molekuler ya masih di Fakultas Biologi gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya saya sih yakin dengan semakin orang melek dengan genomik itu akan bisa menjadi titik balik untuk mungkin sampai pada level institusi ya. Jadi mungkin genomik itu akan jadi salah satu prodi tersendiri atau seperti apa, seperti itu sih. Jadi saya berharap untuk Olimpiade ini, Olimpiade pertama di Indonesia, saya sangat berharap semoga sukses dan bisa melahirkan OGI yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Amin, amin. Terima kasih doanya Kak Rahma gitu ya. Karena Olimpiade ini kebetulan lagi buka pendaftaran juga nih Kak Riza, Kak Rahma sampai tanggal 25 Juni 2025 mendatang gitu. Jadi mungkin dari penjelasan Kak Rahma sama yang menonton ada yang tertarik gitu ya, dan mungkin dari kalangan kelas 4 SD sampai 12 SMA gitu, dari Sabang sampai Merauke semuanya bisa ikut dengan cara mendaftar langsung di websitenya Olimpiade Genomik Indonesia di olimgenomik.indonesiamengajar.org gitu. Nah, gak kerasa nih kita udah cukup panjang gitu ya ngobrol-ngobrol seru dan menariknya terkait genomik bersama Kak Riza dan Kak Rama gitu ya. Banyak banget insight dan pengetahuan baru yang didapatkan, tapi kayaknya kalau misalkan dari tadi aku doang yang nanya ya kayaknya nggak seru gitu. Jadi mungkin aku mau mempersilahkan teman-teman yang lain untuk bertanya gitu ya. Silahkan banget, boleh banget bertanya kepada Kak Riza dan Kak Rama terkait genomik. Nah, kebetulan ini udah ada pertanyaan yang masuk sih di live IG-nya gitu. Mungkin dari ini ya, ini juga menarik nih, dari @Nicole Parosi. Ini beliau izin bertanya, apakah dengan mengotak-ngatik gen bisa menghilangkan atau memunculkan sifat dalam seseorang? Itu pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab. Siapa? Boleh, silakan mungkin dari Kak Riza boleh. Boleh, kalau ngotak-ngatik gen seseorang memunculkan dan menghilangkan sifat, jawaban sederhananya iya. Iya dan tidak lah. Tepatnya. Iyanya di mana? Iyanya jadi gini. DNA kita itu seperti tadi disampaikan Kak Rahma, itu seperti buku resep. Buku resep itu tidak seharusnya diubah-ubah, ya kan? Tidak seharusnya. Itu kan bahasa. Tapi ada tapinya. Tapi sebetulnya DNA makhluk hidup itu tuh berubah secara evolutif. Cuma kecepatannya berbeda. Manusia itu kan punya 1 miliar sekuen DNA, sekuen huruf A, C, G, T. Ya 1 miliar kan banyak, jadi dia butuh kira-kira kalau dari permutasi atau hitungan statistik lah, itu butuh kira-kira antara 100.000 hingga 1 juta tahun gitu. Itu kan hitungan usia kan. Jadi kalau kita melihat manusia dulu Pithecanthropus erectus sampai sekarang kita Homo sapiens dan sekarang manusia modern seperti ini kan butuh waktu ratusan ribu tahun untuk bisa berubah. Tapi dalam case-case tertentu seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kita memang perlu melakukan itu. Jadi apakah mengubah gen seseorang? Ya, akan mengubah sifat seseorang, tapi DNA kita itu bekerjanya by homeostasis, keseimbangan. Yang kita perlu tahu saat kita melakukan editing sebuah gen adalah respon resiprokalnya, lawannya. Kalau kita edit satu gen, kita hilangkan atau kita tambahkan gen misalnya, yang di sini sifat yang lainnya itu kita yang harus prediksi apakah dia muncul atau hilang juga. Contoh, kita menciptakan seseorang, ini case-case yang saya ambil case yang nyata di dunia ilmiah ya. Ketika seorang dokter dari Tiongkok mengedit reseptor HIV di tubuh bayi kembar. Bayi kembarnya tidak bisa kena HIV karena reseptornya. Jadi kalau penyakit itu kan dia harus dikenali juga oleh tubuh kita gitu. Dan jadi penyakit dia.
segitiga apa namanya disease triangle kan. Jadi ternyata setelah diedit reseptornya dihilangkan, dia nggak bisa kena HIV. Problematikanya dengan menghilangkan reseptor HIV kan reseptor penyakit ini tidak hanya berfungsi untuk menerima virus HIV. Dia kan juga berfungsi terkait respon androgen, misalnya respon kita terhadap fight and flight response, misalkan terkait dengan emosi berlebih, emosi kurang, atau terkait reproduksi. Nah itu yang menjadi permasalahan adalah saat kita mengubah sifat seseorang, sifat yang lainnya kemungkinan besar berubah. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, untuk case-case seperti manusia, hewan, itu kode etiknya khusus. Nggak mudah untuk kita bisa sembarangan melakukan riset. Selama dia di skala riset nggak apa-apa, tapi kalau sudah implementasi ke manusia, kalau di medis saja uji klinis kan ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2 di hewan dulu gitu ya, 3, 4 di manusia. Jadi di etika-etika riset ini yang harus kita juga jalankan gitu Kak. Nah itu kalau pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa mengubah, bisa, tapi kemungkinan besar ada efek resiprokalnya, sifat lainnya juga hilang. Nah sifat lain inilah yang kita harus lihat apakah sifat lainnya itu penting atau tidak penting. Kalau nggak penting ya berarti lebih banyak manfaat dari sifat yang kita ubah ya nggak apa-apa. Sama seperti di tanaman kan. Kalau di tanaman misalkan mengubah buahnya jadi lebih besar, oke, tapi tanamannya jadi pendek ya nggak apa-apa, panennya jadi lebih mudah kan gitu. Umur tanamannya juga lebih pendek, oh nggak apa-apa, jadi replantingnya jadi lebih cepat. Misalnya umur yang tadinya 15 tahun jadi 10 tahun, kita panen selama 10 tahun, tapi kita mendapatkan buah besar-besar selama 10 tahun. Itu di tanaman, tapi kan kita tidak bisa mengimplementasikan ini directly dan apa namanya secara harfiah kepada manusia gitu ya. Itu kompleksitasnya di situ. Itu Kak Rere. Oke. Jadi sebenarnya bisa, tapi ada beberapa catatan tadi ya Kak, seperti yang disampaikan. Begitu Kak Nicole Parosi gitu. Mungkin semoga menjawab ya pertanyaannya gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari ini nih John_Eric8 ini sudah masuk pertanyaannya. Mungkin boleh Kak Rahma kali ya yang menjawab, karena Kak Rahma kan juga sudah berpengalaman dalam mendeteksi DNA di Rijin gitu ya Kak. Ini pertanyaannya terkait gangguan gen terkait gangguan mental tertentu. Apakah sebetulnya semua orang itu punya atau hanya penderita saja, Kak? Iya, menarik sekali ya pertanyaannya terkait mental health, di mana kita semua aware terhadap itu, dan itu juga salah satu kajian kita juga banyak di situ untuk. Jadi kita berusaha buat di Rijin itu, kita juga berusaha untuk selalu riset terkait mental health supaya ya orang-orang tuh bisa lebih aware juga terkait kesehatan mentalnya dia sendiri gitu. Nah, kalau gangguan mental itu mungkin kalau saya ambil contoh tuh ada yang bisa, ada yang belum. Belum itu dalam artian mungkin memang risetnya belum ada. Jadi mungkin kalau yang sudah yang umum yang sudah ada penelitiannya itu seperti misalnya tadi OCD, kemudian ADHD, depresi, kemudian skizofrenia. Itu kan gangguan-gangguan mental klinis ya, mungkin saya bisa bilang gangguan-gangguan mental klinis itu memang sudah ada jurnalnya, dan sudah di Rijin pun juga sudah ada. Jadi kalau misalnya jawabannya bisa atau enggak untuk gangguan mentalan ya saya yakin bisa, tapi dengan catatan sudah harus ada penelitiannya dulu, karena kalau kita di Rijin itu kan kita sangat mengandalkan riset-riset ya. Jadi riset-riset yang sudah ada itu kita olah kemudian dengan tim kita, kemudian supaya kita bisa memunculkan, bisa digunakan untuk deteksi kayak gitu. Jadi bisa atau enggaknya saya yakin sih bisa, technically bisa, dan tapi seberapa banyak gangguan mental yang bisa kita ketahui ya itu masih terbatas. Jadi itu adalah PR juga untuk adik-adik nanti kalau mau belajar genomik, misalnya tertarik terkait suatu penyakit tertentu yang mungkin masih jarang di Indonesia, kayak misalnya talasemia. Talasemia itu katanya hanya disebabkan disebabkan oleh beberapa gen aja gitu, tapi siapa tahu itu salah, kita nggak tahu gitu. Jadi tantangan juga buat adik-adik ke depan, misalnya tertarik sama suatu penyakit, coba dicari tahu itu genetik atau enggak, ada faktor genetiknya apa enggak, kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Kak Rama, semoga menjawab betul banget. Jadi memang masih banyak nih hal-hal yang jadi tanda tanya gitu ya dalam bidang genomik gitu. Jadi sebagai tantangan tersebut mungkin kita nih sebagai generasi muda bisa
belajar dan mempelajari lebih lanjut tentang genomik dengan cara mungkin salah satunya adalah mengikuti Olimpiade Genomik Indonesia gitu ya Kak ya. Oke, jadi ternyata Kak di sini sudah banyak sebenarnya pertanyaannya dan aku seneng sih banyak gitu ya teman-teman yang bertanya, tapi sayangnya waktu kita nggak banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan masih ada yang mau ditanya-tanya lagi gitu ya, mungkin bisa langsung aja follow Instagram Olimpiade Genomik Indonesia, atau mungkin dari Kariza ini nih sudah banyak konten-konten terkait sains gitu ya, dan banyak bercerita tentang sains yang lebih mungkin banyak analoginya jadi mudah dimengerti oleh masyarakat umum gitu ya Kak. Jadi boleh banget langsung mampir ke Instagram Kak Riza dan Olimpiade Genomik Indonesia gitu. Nah mungkin jadi pertanyaan tadi sekaligus menutup rangkaian diskusi seru tentang genomik hari ini. Mungkin sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Riza dan Kak Rama, banyak banget dari aku pribadi, banyak banget insight yang didapat. Mungkin teman-teman juga yang tadi menonton mendapatkan informasi menarik lainnya terkait genomik gitu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut meramaikan. Sekali lagi aku mau menginformasikan nih teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lanjut terkait Olimpiade Genomik Indonesia bisa langsung cek ke website resminya Olimpiade Genomik Indonesia di olimgenomik.indonesiamengajar.org atau ke Instagramnya @olimpiadegenomik.id gitu. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah hadir, dari Kariza juga Kak Rama, terima kasih banyak gitu ya. Sampai jumpa di sesi IG Live selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Selamat sore. Terima kasih Kak Rere, Kak Rahma. Terima kasih Kak Riza, Kak Rere.